Colleen Stan. Nah, seorang gadis berusia 20 tahun asal Amerika Serikat. Dia adalah gadis yang diculik dan ditempatkan di dalam peti kayu dan diperkaos selama 7 tahun. Bagaimana awal mula kisahnya? Langsung saja, stabilkan posisi kalian. Nama lengkapnya Colleen J. Stan. Nah, lahir pada tanggal 31 Desember 1956. Dia berasal dari Eugene, kota Oregon. Tentang keluarganya sampai sekarang saya tidak menemukannya. Mungkin dari kepolisian memang sengaja menghilangkannya dengan alasan privasi. Tepat pada tahun 1977, nah si Colleen berusia 20 tahun. Nah, secara kebetulan Colleen ingin menghadiri sebuah undangan acara ulang tahun temannya yang berlokasi di Westwood, California. Kalau dilihat dari jarak rumah Colleen di kota Eugene menuju Westwood, California, itu berjarak sekitar 300 mil dan harus ditempuh dalam waktu 13 jam. Jadi lumayan jauh ya. Nah, karena Colleen saat itu masih muda dan belum bisa menyetir, Colleen memberanikan diri untuk menumpang dan menyetop mobil yang lewat. Nah, kalau di daerah kita itu biasanya melambaikan tangan ke mobil Pertamina untuk numpang. Nah, numpang sampai depan Pak Supir. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, Colleen ini mencoba peruntungannya dengan menumpang dari mobil ke mobil. Tetapi ada satu momen di mana Colleen ini memberhentikan satu mobil. Setelah si supir memberhentikan mobilnya, Colleen malah menyuruhnya pergi dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Nah, singkatnya, tibalah pada satu mobil van yang berwarna biru yang dinaiki sepasang suami istri dan satu orang anak yang masih bayi. Si Colleen merasa terbantu karena pasangan suami istri ini terlihat sangat ramah dan baik sekali. Tetapi, tumpangan mobil kepada Colleen ini merupakan sebuah awal dari mimpi buruk yang akan jadi penyesalan sepanjang hidupnya si Colleen. Sepasang suami istri ini langsung mempersilahkan Colleen masuk ke dalam mobilnya dan di tengah perjalanan, sepasang suami istri ini memperkenalkan dirinya. Nah, nama suaminya itu Cameron Hooker dan istrinya Janice Hooker. Sebetulnya Colleen dalam perjalanan sudah merasa aneh dengan keluarga gila ini. Seolah-olah ada yang tidak beres, ibaratnya si Colleen ini punya firasat buruk terhadap sepasang suami istri ini. Tapi si Colleen dalam hatinya berusaha meyakinkan perasaannya kalau sepasang suami istri ini adalah orang yang baik-baik saja. Ada satu momen di mana mobil yang ditumpangi Colleen berhenti di sebuah pom bensin. Nah, insting dari Colleen ini mengatakan sebaiknya dia kabur lewat jendela saja. Dan saat itu, Colleen meminta izin keluar dari mobil untuk ke toilet sebentar. Nah, di dalam toilet pun, Colleen berkata lagi dalam hatinya, mending kabur aja ya. Perasaan ada yang tidak beres dan punya firasat buruk terhadap sepasang suami istri ini. Nah, tetapi Colleen memilih melanjutkan perjalanan dengan mobil tadi. Dan ini adalah keputusan yang fatal dan akan melanjutkan skenario mimpi buruknya. Lalu sepasang suami istri dan Colleen ini melanjutkan perjalanannya. Nah, di dalam perjalanan mereka bertiga pun sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah, setelah beberapa jam, suasana tiba-tiba hening dan auranya yang dirasakan Colleen ini sangat aneh. Nah, tiba-tiba si Cameron ini mengeluarkan sebuah pisau dan diarahkan kepada Colleen. Nah, sontak si Colleen merasa kaget dong dan terkejut. Ada apa ini? Kalian mau ngapain? Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Dan Cameron menyuruh si Colleen ini mengikatkan sebuah kain ke mata Colleen dengan tujuan agar si Colleen tidak tahu akan dibawa kemana. Karena ditodong pakai pisau, si Colleen pun memilih pasrah dan mengikuti kemauan si Cameron. Nah, setelah matanya Colleen ditutup, Cameron dan Janice, si istrinya tadi, memutar arah mobil dan menuju rumahnya yang di daerah Red Bluff. Setibanya di rumah Janice dan Cameron, Colleen diturunkan dari mobil yang saat itu mata si Colleen masih ditutup dan Colleen diarahkan ke sebuah ruangan yang berada di bawah tanah. Setibanya di ruang bawah tanah, Colleen diikat lalu digantung agar si Colleen tidak bisa melarikan diri. Nah, sedangkan si Janice ini istrinya
masuk ke dalam rumah untuk meletakkan bayinya di kamar. Lalu si Janice menyusul menuju ruang bawah tanah. Dan apa yang terjadi? Janice dan Cameron melakukan hubungan intim tepat di depan Colin. Nah, jadi pasangan suami istri ini bisa dibilang keluarga psikopat. Bisa dikatakan juga nih, nah sepasang suami istri ini punya fantasi ini. Kalian cari aja apa yang saya tulis di sini. Nah, karena tidak bisa saya jelaskan di video ini. Nah, yang jelas, Cameron dan Janice mengidap penyimpangan fetis yang di luar nalar alias aneh ya. Hal itu dilakukan oleh Cameron dan istrinya selama berminggu-minggu dan Colin sekarang statusnya sudah menjadi korban penculikan. Lalu bagaimana dengan teman dan keluarganya si Colin? Nah, tentunya setelah mendengar kabar Colin yang menghilang selama beberapa hari dan tanpa kabar, pastinya khawatir, dan upaya yang dilakukan saat itu adalah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Kepolisian saat itu mengalami kesulitan mencari si Colin karena saat Colin pertama kali naik mobil Cameron dan Janice, tidak ada satupun seorang saksi yang melihat. Walaupun Colin diculik oleh Cameron dan istrinya, mereka tetap memberikan makan dan minum kepada si Colin agar si Colin ini tetap hidup. Setiap fantasi si Janice ini, istri Cameron, mulai memuncak, Colin akan selalu menjadi sasarannya dengan cara berhubungan intim di depan Colin. Nah, karena kalau mau cari orang lain lagi, pasti lebih sulit. Jadi si Cameron ini tidak susah-susah nyari jauh-jauh lagi, tinggal datangin si Colin, selesai urusan. Pada suatu hari, Cameron dan istrinya harus pindah dari rumah tersebut dan Colin harus tetap dibawa. Cameron memilih tinggal di rumah yang disebut dengan mobile home. Nah, kalau kalian sering nonton film Hollywood, biasanya ada rumah yang berbentuk gerbong kereta api. Nah, seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan mobile home. Nah, dalam rumah tersebut udah ada kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Saat itu keadaan Colin udah sedih dan pasrah. Udah lebam-lebam, udah biru-biru, udah mirip mayat hidup. Nah, si Cameron pun kebingungan juga mau mencari ruang tempat menyekap si Colin. Karena dalam mobile home ini cukup sempit dan tidak ada ruang lebih lagi untuk si Colin. Nah, di saat kebingungan itulah, si Cameron memutuskan untuk membuat sebuah peti. Jadilah si Colin itu dimasukkan ke dalam peti tersebut. Nah, peti itu diletakkan tepat di bawah tempat tidur si Cameron dan Janice ini. Si Colin hanya diberikan kesempatan keluar sekali dalam sehari, dan itu pun hanya setengah jam saja. Kondisi Colin udah sangat lemah karena tekanan mental dan fisik yang semakin parah. Tatapannya mulai kosong dan sudah berhenti berbicara. Yang lebih kasihannya lagi, peti tersebut hanya muat dan pas untuk tubuhnya si Colin dan sangat sulit sekali untuk bernapas dan sangat panas. Nah, menurut versi ceritanya, suhu dalam peti tersebut mencapai 40 derajat Celcius. Seharusnya dengan suhu tersebut, si Colin sudah tewas dan ajaibnya, si Colin masih mampu bertahan. Kurang lebih sudah 6 bulan Colin bersama psikopat ini. Sudah banyak penyiksaan yang dialami oleh Colin. Cameron selalu menggantung dan bisa memukuli Colin hingga 100 kali dalam sehari. Tepat pada bulan Januari 1978, yang artinya 8 bulan, Colin sudah bersama Janice dan Cameron. Di saat itu mereka berdua merasa si Colin ini sudah terbiasa dan menerima dengan penyiksaan tersebut. Cameron memberikan sedikit kebebasan kepada si Colin untuk keluar dari peti itu. Tetapi ada sedikit kekonyolan dari pasangan suami istri ini. Colin diberikan surat kontrak tanda tangan kerja. Dalam surat kontrak itu, Colin harus sudah siap diperlakukan dengan bebas. Tetapi Cameron tidak boleh memperkaos si Colin. Nah, meski demikian, kalau si Cameron mencapai puncak fantasinya, mau nggak mau, si Colin akan tetap mendapatkan penyiksaan kembali. Nah, selanjutnya penyiksaan yang diterima oleh Colin lebih kejam lagi dari sebelumnya. Nah, si Colin mulai dimasukkan benda-benda asing ke dalam itunya, seperti botol, kayu, dan benda-benda tumpul lainnya, dengan tujuan memuaskan si Cameron ini. Salah satu perjanjian kontrak dalam surat Cameron disebutkan kalau nama Colin yang awalnya huruf C diubah menjadi K. Imbalannya, Colin akan diberikan kebebasan seperti berjalan-jalan di dalam mobile home tersebut.
Mau nggak mau, persyaratan tersebut pun diiyakan oleh si Colin daripada dia setiap hari terbaring di dalam peti tersebut. Nah, jadi sekarang sebetulnya Colin sudah punya kesempatan untuk kabur nih dari Cameron dan Janice. Tetapi karena si Colin ini sudah dicuci otaknya dan Cameron mengaku kepada si Colin kalau mereka berdua sebagai anggota organisasi atau sekte sesat yang diberi nama The Company. Sekte sesat The Company ini adalah organisasi sekte rahasia yang dijalankan oleh elit global. Nah, selain itu, si Colin juga dicuci otaknya dan diberitahu kalau keluarga si Colin ini sudah diincar oleh anggota organisasi The Company. Kalau si Colin ini berniat untuk kabur, anggota The Company ini sudah siap mengeksekusi keluarganya si Colin. Nah, selain itu di rumah mobile Cameron juga sudah dipasangi penyadap. Jadi si Colin betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan si Colin ini dibiarkan jogging di pagi hari dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, setelah itu si Colin pun kembali ke rumah Cameron dan balik lagi jadi pelampiasan Cameron dan istrinya lagi. Nah, sebetulnya si Colin ini bikin geram juga ya. Nah, kenapa tidak kabur dan melaporkannya kepada orang-orang di sekitar? Atau mungkin bisa melarikan diri langsung melapor ke polisi. Semua itu terjadi karena si Colin ini merasa diawasi oleh sekte sesat dari organisasi The Company. Nah, begitulah kira-kira sisi gelap dari brainwash atau cuci otak. Tidak terasa sudah 2 tahun Colin bersama Cameron dan Janice. Si Colin pun sepertinya sudah ikhlas dan seolah-olah sudah terbiasa dengan perlakuan si Cameron dan istrinya. Mereka berdua pun yakin dan percaya kalau si Colin tidak akan mungkin untuk melarikan diri. Bahkan si Colin diberikan kesempatan untuk menelpon orang tuanya. Saat ditelepon orang tua si Colin ini bukan main kagetnya. Karena selama 2 tahun si Colin tidak ada kabar dan si Colin ini sudah dianggap meninggal. Nah, si Colin pun mengatakan kepada kedua orang tuanya kalau dia saat ini sedang baik-baik saja dan sedang mengikuti sebuah organisasi dan ini sudah menjadi tekadnya untuk tidak kembali dalam sementara waktu. Dan Colin pun mengatakan kepada kedua orang tuanya untuk ikhlas dan mengizinkan apa yang telah menjadi pilihan hidupnya. Sebetulnya momen ini bisa dimanfaatkan oleh si Colin untuk menyuruh orang tuanya melapor polisi dan memberitahu di mana lokasinya berada sekarang. Tapi ya begitulah, balik lagi. Semua itu bisa terjadi karena hasil dari cuci otak yang dilakukan oleh Cameron dan Janice. Selama 2 tahun itu Cameron dan Janice punya anak kedua. Yang artinya sekarang si Colin pun punya tugas tambahan yaitu menjaga kedua anak Cameron dan melayani nafsu menyimpang dari pasangan suami istri ini. Tepat di tahun 1981, sisi kemanusiaan Cameron mulai muncul. Nah, Cameron pun mengajak Colin untuk bertemu dengan keluarganya. Singkatnya, tibalah si Cameron dan Colin datang ke rumahnya keluarga si Colin. Saat itu, Cameron dan Colin membuat sebuah sandiwara kalau mereka berdua itu pacaran. Dan Colin mengaku kepada kedua orang tuanya selama 4 tahun ini, dia baik-baik saja dan hidup normal layaknya orang pada umumnya. Dengan sandiwara ini, penculikan Colin terlihat lebih natural dan kedua orang tua Colin sama sekali tidak menaruh curiga sedikit pun. Saat bertemu Cameron dan Colin, kedua orang tuanya hanya menangis karena sudah lama tidak bertemu dan tidak menyangka kalau si Colin ini masih hidup. Nah, Cameron dan Colin pun bertemu dengan keluarga Colin lainnya dan mereka berdua memperlihatkan keakraban mereka seolah-olah mereka betul-betul pacaran layaknya orang pacaran seperti biasanya. Bahkan Colin dan Cameron berfoto bareng bersama keluarga Colin. Nah, setelah beberapa hari di rumah Colin, Cameron pun mengajak Colin untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Cameron menjadi lebih ketat dalam menjaga si Colin. Nah, karena interaksi si Colin dengan dunia luar semakin dekat, bahkan dengan keluarganya. Setibanya di mobile home, ternyata aturan yang dibuat Cameron dikembalikan kepada aturan sebelumnya. Colin harus masuk ke dalam petinya lagi selama 3 tahun dan hanya diberikan sedikit wadah atau tempat untuk buang air. Nah, tepat di tahun 1984 yang artinya Colin sudah diculik selama 7 tahun. Saat itu si Colin merasa mulai sadar kalau dirinya hanya dicuci otaknya dan dimanfaatkan sebagai budak nafsu menyimpang dari si Cameron dan Janice. Kalau diingat-ingat lagi tentang kontrak yang sudah ditandatangani oleh si Colin dan Cameron ini, dalam kontrak itu Cameron tidak boleh menyentuh si Colin, tetapi
ternyata Cameron telah melanggar kontrak tersebut. Nah, pelanggaran kontrak itu ketahuan oleh si Janice dan dia pun merasa tidak terima. Karena Cameron sudah weak-weak dengan si Colin, Janice merasa sangat sakit hati dan tidak bisa tidur karena saking sakit hatinya. Nah, akhirnya si Janice pun memberanikan diri untuk menceritakan semua perbuatan si Cameron ini kepada seorang pendeta di sebuah gereja tempat Janice biasanya beribadah. Awalnya si pendeta tidak percaya dengan omong kosong si Janice ini. Tetapi karena cerita dan bukti yang diberikan oleh Janice kepada pendeta tersebut, akhirnya pendeta itu pun percaya. Dan pendetanya pun menyuruh untuk melepaskan si Colin karena sudah terlalu lama mendapat penyiksaan dan menyuruh Janice untuk secepatnya meninggalkan si Cameron karena suaminya punya kelainan dan harus segera dilaporkan ke polisi. Karena yang menyuruh si Janice ini adalah seorang pendeta, Janice pun mulai berpikir untuk membantu si Colin ini kabur. Mulailah si Janice ini membuka peti Colin dan membantunya keluar dari peti tersebut dan mulai berkomunikasi dengan si Colin. Janice mengatakan kepada Colin selama ini Cameron telah berbohong soal sekte sesat The Company itu. Nah, tidak ada anggota The Company yang mengincarmu dan keluargamu. Seandainya kalau kamu mau kabur beberapa tahun lalu, sudah bisa dan kamu akan aman-aman saja bersama keluargamu. Mendengar perkataan dari Janice ini, wajah si Colin pun berubah dan tampak raut wajah yang penuh penyesalan. Si Colin pun menangis dan merasa bodoh sekali kenapa tidak kabur saja sejak dahulu. Nah, besoknya Colin bersedia membantu Janice untuk kabur dari Cameron. Saat itu Cameron sedang bekerja di luar. Nah, Janice mengatakan kepada si Colin kalau dia sudah tidak tahan dengan sikap suaminya dan merasa terjebak dengan penyimpangan yang dilakukan oleh suaminya selama ini. Akhirnya Colin pun membantu Janice kabur sekaligus membawa kedua anaknya. Sebelum kabur, Colin menelpon keluarganya lalu memberitahu kalau dia sedang membutuhkan uang untuk kabur bersama Janice dengan cara menaiki bus. Saat itu keluarga Colin panik dan langsung mentransferkan uang dan Colin pun kabur bersama Janice. Setelah merasa sudah cukup jauh dari rumah mobile si Cameron ini, Colin singgah sebentar di telepon umum untuk memberitahu Cameron. Nah, Colin mengatakan kepada Cameron kalau dia sudah tahu dan memilih untuk kabur dan memberitahu selama ini Cameron telah membohonginya tentang sekte sesat The Company. Mendengar itu, Cameron pun tidak marah-marah. Tetapi Cameron malah menangis sejadi-jadinya. Mungkin karena sudah jatuh cinta kepada si Colin dan ingin menjadikan Colin sebagai istri keduanya. Lalu si Colin pun menutup telepon. Si Colin bergegas mengajak Janice dan kedua anaknya ke rumah keluarganya si Colin. Nah, selang beberapa waktu, Janice merasa ingin kembali kepada Cameron. Dia merasa Cameron adalah suaminya yang masih membutuhkan dia dan berniat ingin menyembuhkan Cameron lewat seorang psikiater. Lalu Janice memutuskan untuk kembali pulang ke rumah mobilenya si Cameron. Setibanya di sana, anehnya Cameron pun tidak marah-marah dan tetap menerima Janice dan kedua anaknya. Saat itu Janice meminta Cameron mencari seorang psikiater dan menyembuhkan kelainan yang menyimpangnya itu. Nah, mulai saat itu, si Janice ini membuang peralatan yang digunakan Cameron untuk menyiksa korbannya dan membuang semuanya agar Cameron tidak kembali ke penyakit lamanya itu. Sebetulnya usaha dari Janice ini tidak ada hasilnya. Walaupun si Cameron tidak berbuat yang aneh-aneh kepada istrinya. Tetapi rasa khawatir dari Janice ini pun muncul. Dia berpikir sewaktu-waktu Cameron bakal melakukan hal-hal di luar dugaan yang bisa membahayakan dia dan kedua anaknya. Karena rasa cemas yang berlebihan dari Janice ini, akhirnya dia memutuskan untuk kabur lagi dari Cameron. Setelah kaburnya si Janice dari Cameron ini, dia datang ke Colin untuk meminta si Colin jangan sampai melaporkan suaminya kepada polisi. Nah, di kondisi ini Janice ingin mengajak Colin membantunya membujuk si Cameron agar berubah dan tidak melakukan penyimpangannya lagi. Dalam hati kecil si Colin ini, saya kan korbannya, kenapa harus saya yang membantunya? Nah,
Tetapi Colin berpikir lagi, memang Colin harus membantu Cameron untuk penyembuhan suaminya Janice ini. Dan Colin pun mulai menghubungi si Cameron untuk mengajaknya pelan-pelan berubah dari kebiasaan yang menyimpang itu. Permintaan Janice ini pun langsung disampaikan oleh si Colin kepada orang tuanya. Mendengar itu, kedua orang tua Colin menolak dengan tegas. Bahkan orang tua Colin mengatakan Cameron dan Janice secepatnya harus dilaporkan kepada polisi. Meski orang tua Colin melarangnya, ternyata Colin masih bersikeras ingin membantu Cameron untuk sembuh. Dalam kondisi seperti itu, kuat dugaan Colin menderita Stockholm Syndrome. Sindrom ini sering terjadi pada korban penculikan dalam rentang waktu yang lama, di mana korbannya merasa jatuh cinta atau simpatik kepada si penculiknya. Dan Janice pun meminta Colin lagi untuk menelpon Cameron untuk mau direhabilitasi agar segera cepat sembuh dari penyakitnya itu. Setelah beberapa minggu, Janice pun mulai mengunjungi suaminya sambil berharap kalau Cameron perlahan-lahan bisa berubah. Tetapi sayang, seribu sayang ya, si Cameron ternyata sama sekali tidak berubah dan membuat Janice sangat kecewa dan mulai menyerah dengan kondisi Cameron yang tak mau kunjung berubah. Nah, saat itu Janice merasa buntu dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Janice memilih mendatangi lagi si pendeta yang dulu pernah dia temui untuk meminta bantuan dan jalan keluar untuk si Cameron ini. Di depan Janice, pendeta lebih menyarankannya untuk segera dan secepatnya melaporkan suaminya kepada polisi agar segera ditangkap. Pada akhirnya Janice pun mengikuti apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut dan melaporkannya kepada polisi. Dalam sekejap, pihak kepolisian segera menangkap Cameron. Tetapi status Janice saat itu adalah sebagai saksi. Nah, singkatnya dalam proses pengadilan Janice ini dibebaskan karena berkat laporannya polisi berhasil mengungkap kasus penculikan ini. Cameron dituntut hukuman penjara selama 104 tahun. Nah, vonis resmi untuk Cameron diberikan pada bulan November 1985. Tepat setelah 1 tahun pihak kepolisian menangkapnya. 104 tahun, artinya sampai meninggoy ya di dalam penjara si Cameron ini. Cameron didakwa dengan kasus kekerasan seksual, penculikan, dan pemerkosaan. Dan Cameron pun akhirnya mendekam dalam penjara. Dengan vonis 104 tahun penjara, ternyata si Cameron diam-diam sudah mengajukan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun menjalani masa tahanannya. Nah, menurut si Cameron sendiri, dia sudah merasa menebus kesalahannya dan merasa sudah berubah. Tetapi menurut sipir penjara yang menjaga Cameron, dia tidak menunjukkan hal-hal tersebut. Bahkan dalam beberapa catatan sipir, si Cameron ini sering membuat masalah dengan tahanan lainnya. Kabar pengajuan pembebasan bersyarat Cameron sempat terdengar oleh keluarga si Colin dan sempat juga membuat khawatir keluarganya. Nah, tetapi setelah pengadilan menolak pembebasan bersyarat Cameron, keluarga Colin pun bisa bernafas lega. Kabarnya si Colin setelah kembali ke keluarganya mulai menyembuhkan dirinya dan melupakan semua yang pernah dialaminya. Dia menjalani terapi penyembuhan psikologis dan perbaikan mental. Dan ini adalah penampakan Colin terbaru.